Indonesia adalah tempat di mana saya dilahirkan. Indonesia adalah tempat di mana saya dibesarkan. Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, bahasa, adat istiadat, suku dari Sabang sampai Merauke. Terhampar beribu adat dan etnis yang berbeda-beda. Setiap adat memiliki tradisi tersendiri, sehingga Indonesia dapat mengangkat wajah di mata dunia. Menjadi aparatur sipil negara, saya berjanji akan mengabdikan diri kepada negara Indonesia tercinta. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, atau sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gondoswarno. Terletak di Jalan Diponegoro nomor 125 Ungaran, Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saya adalah seorang ahli gizi, di mana seorang ahli gizi rumah sakit memiliki tugas untuk merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan makanan di rumah sakit untuk menunjang pelayanan rumah sakit yang berkualitas. Lalu, saya juga bertugas menegakkan diagnosa penyakit sesuai dengan masalah gizi berdasarkan pemeriksaan fisik dan penelusuran riwayat medis. Memakai batik adalah wujud cinta bela negara saya. Saya dapat menunjukkan identitas sebagai bangsa Indonesia. Sebagai calon pegawai negeri sipil, saya ikut bertanggung jawab meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberi contoh untuk selalu menjalankan kebijakan pemerintah. Penerapan protokol kesehatan seperti dengan mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, selalu memakai masker dimanapun berada, dan menjaga jarak ketika bersosialisasi dengan orang lain adalah salah satu bentuk partisipasi saya dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Sebagai calon pegawai negeri sipil, harus mampu memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat. Karena pada dasarnya, seorang pegawai negeri sipil adalah garda terdepan. Membeli dan membawa makanan untuk dikonsumsi di rumah adalah salah satu bentuk usaha untuk menghindarkan diri dari kerumunan di masa pandemi COVID. Sebagai seorang ahli gizi, saya harus menjalankan pelayanan gizi yang terbaik untuk pasien. Saya harus cermat dan teliti dalam membaca hasil biokimia, pemeriksaan fisik klinis, riwayat gizi, dan riwayat personal pasien untuk menemukan masalah gizi yang sedang dialami oleh pasien. Sebelum memberikan konseling gizi kepada pasien, saya akan berkoordinasi dengan perawat ataupun dokter yang menjadi penanggung jawab pasien tersebut. Hal yang selalu saya lakukan
sebelum menuju ruangan pasien untuk memberikan konseling adalah selalu menggunakan APD. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kontak material infeksius dari pasien kepada tenaga medis. Dalam memberikan konseling gizi kepada pasien, saya selalu menjelaskan terlebih dahulu apa masalah gizi pasien tersebut. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai apa penyebab masalah gizi yang sedang dialami pasien. Dan yang terakhir adalah menjelaskan mengenai intervensi diet untuk mengatasi masalah gizi tersebut. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh sikap disiplin di lingkungan kerja adalah selalu datang tepat waktu. Semangat bela negara dapat diwujudkan dengan usaha untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita turut serta mewujudkan tatanan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk masyarakat. Salah satu upaya semangat bela negara yang lain adalah dengan melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan penanaman bibit tanaman pangan, di mana dengan menanam bibit tanaman tersebut, kita dapat membantu mewujudkan ketahanan pangan di lingkungan masyarakat. Ketahanan pangan yang terjamin di lingkungan masyarakat tentu akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut. Dengan menanam bibit tanaman, diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup manusia, di mana tanaman atau pohon bermanfaat untuk membuat udara semakin bersih, dapat mencegah bencana alam, dapat menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Upaya penanaman bibit tanaman seperti ini juga dapat membentuk rasa gotong royong dan kerjasama di masyarakat. Salah satu cara untuk memahami perbedaan budaya di Indonesia adalah mengunjungi tempat-tempat wisata budaya. Mempelajari budaya Indonesia tidak harus berkunjung langsung, tetapi bisa juga dipelajari melalui media sosial ataupun buku-buku. Meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat dilakukan dengan selalu menjalankan ibadah wajib setiap hari dengan baik. Yang kedua adalah dapat dilakukan dengan selalu menolong sesama dan memberikan kebermanfaatan. Yang ketiga adalah dengan selalu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Kita sebagai calon pegawai negeri sipil hendaknya harus memiliki sikap netralitas, karena kita adalah garda terdepan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Sebagai calon pegawai negeri sipil, hendaknya memiliki sikap toleransi yang tinggi serta membantu pemerintah dalam mewujudkan keutuhan masyarakat.